Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesudipuro. Dan hari ini hari Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Judul pelajaran kita adalah penerimaan dan penolakan. Tapi sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menolong, menuntun, dan bahkan menginsafkan kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita beberapa pekan lalu, entah 2 atau 3 pekan lalu, kita pernah melihat atau pernah belajar bagaimana Yesus menunjukkan mengenai dirinya bahwa dia membawa kuasa dari surga saat dalam Yohanes pasal 6 contohnya dia memberi makan ribuan orang yang berasal dari 5 ketul roti dan 2 ikan yang kemudian dia ubah banyak dan bisa memberi makan ribuan orang. Lalu juga dalam pelajaran itu dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, yang mana belum pernah sebelumnya ada orang yang buta sejak lahir disembuhkan dengan cara yang luar biasa. Lalu yang tentunya paling berkesan adalah ketika Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, bukan 40 hari, yang sudah mati selama 4 hari, badannya sudah mulai berbau, artinya sudah mulai membusuk dan dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa memberikan kehidupan bahkan kepada seseorang yang mati dan badannya sudah membusuk dan sudah mulai berbau. Dan semua yang Yesus lakukan dengan mukjizat yang besar itu tentunya menarik perhatian orang banyak. Dan orang bisa berbondong-bondong mengikut Kristus dan menganggap dia memang Mesias lah yang ditunggu, menganggap dia sebagai pembebas orang Israel yang ditunggu-tunggu. Tapi Yesus tidak ingin orang-orang Israel memiliki sebuah pemahaman yang salah mengenai misi dan tujuan dia, sehingga dia tidak hanya menunjukkan dirinya sebagai calon Mesias atau sebagai Mesias itu berdasarkan perbuatan ajaib yang dilakukan, namun juga dengan pengajaran. Dan pengajaran ini yang mungkin tidak akan mudah diterima oleh orang banyak pada waktu itu. Baik, ketika dia setelah dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-15 memberi makan ribuan orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Kalau kita lompat ke beberapa ayat sesudahnya, Yesus dari yang awalnya bicara mengenai roti fisik yang dia gunakan untuk memberi makan ribuan orang, beralih dia kepada makna rohani. Kalau saudara baca, Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup itu." Lalu di ayat ke-51 kembali dia mengatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi saudara, sekarang dia beralih dari makanan fisik, roti fisik, beralih kepada roti rohani. Dialah, Yesuslah yang digambarkan sebagai roti itu sendiri. Roti menggambarkan firman Tuhan, tapi juga menggambarkan Yesus. Sebagaimana seseorang tiap hari butuh makan, dan di zaman itu makanan pokok adalah roti, dan orang butuh roti tiap hari untuk bertahan hidup, maka dia mengatakan, "Aku juga roti itu." Kalau orang bertahan hidup dia butuh roti fisik, maka secara rohani agar seseorang dapat berdiri tegak secara kerohanian, hidup rohaninya tiap hari, maka dia perlu memakan roti, yaitu Yesus, yang adalah gambaran daripada roti rohani itu sendiri. Baik, ketika dia mengatakan hal ini, maka ini memberikan sebuah kejutan, shock terapi kepada orang-orang Israel. Karena ketika dia mengatakan diri sebagai roti hidup, maka mereka mengerti bahwa Yesus bukanlah Mesias seperti yang mereka harapkan, yang punya misi dunia, yang akan memberikan kebebasan kepada mereka dari kungkungan pemerintahan Roma. Yesus datang dengan misi rohani, itulah yang tidak mereka pahami. Dan sekarang mereka memahaminya, bahwa mereka haruslah mengecap Yesus setiap hari, bukan berarti memakan dagingnya, karena dikatakan roti itu adalah dagingku sendiri, bukan berarti dia harus memakan dagingnya secara fisik. Namun sekarang mereka mengerti bahwa Yesus datanglah bukan untuk misi-misi dunia, bukan untuk misi pembebasan dari pemerintahan Roma, tapi misi datang dengan misi rohani. Sehingga kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat ke-60, setelah mendengar perkataan-perkataan itu, orang-orang Israel mengatakan perkataan itu keras, bagaimana kita bisa mengikutinya. Dan ayat ke-66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak dari antara orang
para murid tapi bukan 12 murid ya. Banyak dari antara orang yang jadi pengikutnya para murid kemudian meninggalkan Yesus setelah mereka tahu bahwa Yesus datang bukanlah untuk membawa misi dunia tapi adalah misi rohani, bukan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Roma, tapi datang dengan sebuah misi rohani sebagai Mesias yang pengertian yang berbeda dengan yang selama ini mereka pahami. Yesus datang dengan sebuah tujuan adalah untuk menjadi penebus dunia. Kalau kita ingat pelajaran 2 pertemuan lalu ya, kalau tidak salah, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada para muridnya dalam Yohanes 1 ayat ke-29, ia telah Yesus anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Itulah misinya Yesus. Baik, apa respon Yesus ketika dikatakan ayat 66 banyak orang mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus? Saudara, kalau Anda di posisi Yesus dengan semua hal mukjizat yang sudah Anda buat, banyak orang mengikut Anda. Tapi ketika mereka tahu bahwa Anda datang bukanlah untuk seluruhnya memenuhi keinginan mereka, lalu orang-orang itu meninggalkan Anda, secara manusia pasti Anda khawatir. Orang yang mengikut saya tapi kemudian meninggalkan saya. Tapi tidak dengan Yesus. Dia tidak khawatir sedikit pun ketika orang-orang meninggalkan dirinya setelah mereka tahu Yesus datang bukanlah untuk memenuhi misi-misi mereka, tapi untuk misinya menjadi juru selamat dan penebus dunia. Dia tidak khawatir. Bahkan dia menantang para murid. 12 murid ini dalam Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka menantang, orang banyak pergi, kalian apakah juga mau pergi? Yesus tidak khawatir sedikit pun kalau seandainya 12 murid pun juga meninggalkan dia. Tapi kemudian jawaban Simon Petrus di ayat yang ke-68, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu ialah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69, dan kami juga telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah adalah yang kudus dari Allah. Jawaban 12 murid diwakili oleh Simon Petrus mengatakan, tidak, kami tidak akan pergi karena sekarang kami tahu bahwa perkataanmu adalah sebuah perkataan hidup yang kekal. Mereka mengerti bahwa Yesus punya kuasa bukan hanya dengan rotinya yang bisa memberikan kehidupan, tapi juga dengan firman-Nya itu juga memberikan sebuah kehidupan. Dan mereka tahu Yesus datang dari Allah, dia adalah yang kudus dari Allah. Meskipun 12 murid kalau kita pelajari bahkan sampai Yesus disalibkan pun mereka masih belum mengerti sepenuhnya misi Mesias apa yang dibawa oleh Yesus. Mereka masih berharap Yesus akan mendirikan kerajaan bagi Israel seperti halnya dengan Daud. Tapi paling tidak mereka membuka hati mereka lebih dibandingkan dengan orang Israel pada umumnya. Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Pertama, saya ingin mengatakan dalam pekerjaan misi kadangkala kita akan mulai kehilangan mungkin murid Alkitab, kehilangan simpatisan saat kita menyampaikan kebenaran dengan lebih terus terang lagi. Ya, orang-orang akan mulai meninggalkan, tapi kita tidak perlu khawatir seperti halnya dengan Yesus. Ketika kebenaran dinyatakan, banyak orang yang awalnya mengikut lalu kemudian meninggalkan dia. Begitu pula kebenaran, kita jalin persahabatan dengan mereka, namun ketika akhirnya mereka mengundurkan diri karena kebenaran yang kita sampaikan, kita juga tidak perlu khawatir. Tapi dari sisi para murid, kita juga mendapat sebuah pelajaran bahwa kebenaran itu, apapun itu, meskipun mungkin tidak sesuai yang kita pikirkan, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ide-ide dan pikiran kita, tapi bila mana kebenaran, maka kita bisa katakan seperti para murid, tidak, kami tidak akan meninggalkan Engkau karena firman-Mu adalah sebuah sumber kehidupan yang kekal. Dari pelajaran ini kita sekiranya boleh semakin mengenal Yesus, apa yang menjadi tujuan dan pekerjaannya sekarang di bilik Maha Suci dalam kabar surga, dan kita perlu belajar punya hati yang lebih terbuka seperti halnya dengan 12 murid. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini, hari Selasa. Tuhan memberkati kita. Shalom, saudara.